Ganjar, izin Pak Ganjar, sedikit aja Pak Ganjar. Oh, bukan, ini rakernas kok. Rakernas itu artinya seluruh anggota nanti akan diatur, nanti akan ada 3 komisi dan kita masing-masing akan ada di komisi. Ya tentu mereka yang struktural ya, yang lebih banyak nanti akan mendalami, termasuk soal isu program kerakyatan, yang kedua terkait dengan pilkada, dan yang berikutnya tentang sikap politik. Ya. Tidak akan bergabung dengan pemerintah. Jadi ada yang menerjemahkan kemudian oposisi. Masa individu gitu? Enggak. Itu sikap Ganjar pribadi. Nah, sikap partai lah yang akan dirumuskan pada hari ini, maka kita akan menunggu nanti keputusan. Saatnya mengambil keputusan untuk Ibu Ketua Umum. Iya, saya kira Ibu Ketua Umum sangat mempertimbangkan. Ibu Ketua Umum sudah beyond dari semuanya. Beliau bicarakan bagaimana kondisi geopolitik nasional global, terus kemudian bagaimana global warming yang mempengaruhi kondisi pangan, bagaimana mempersiapkan itu. Ingat ya, kondisi ekonomi juga dunia sedang tidak baik-baik saja, maka ketahanan nasionalnya seperti apa. Saya kira itu yang jauh menjadi perhatian dari Ibu Ketua Umum, karena beberapa kali kami diskusi juga beliau selalu menyampaikan apa sih dampak itu pada nasional, bagaimana dengan lapangan pekerjaan, akan ada berapa yang terimbas dari situasi ini terhadap perusahaan, bagaimana kita bertahan, bagaimana menjaga rupiah, bagaimana menjaga potensi kenaikan harga minyak yang mesti diantisipasi, sehingga itu jauh lebih penting daripada sekedar yang cerita elektoral tadi. Mas Ganjar, ini pertama kalinya Pak Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Komentar soal ini, Mas? Oh, itu DPP ya, saya malah nggak tahu. Mas Ganjar juga akan ditugaskan untuk nantinya melakukan ataupun untuk pilkada, Mas. Untuk target PDIP sendiri di pilkada sudah dipersiapkan, Mas? Berapa targetnya? Oh, kalau targetnya nanti di Rakernas ini yang akan disiapkan. Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap. Dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak pilkada begitu ya. Itu sudah melekat lah MBD. Kalau kader ya harus begitu, disuruh atau tidak disuruh. Pertanyaan terakhir spesifik soal Jawa Tengah. Pemimpin seperti apa yang Jawa Tengah butuhkan, Mas, untuk bisa nantinya menjadi suksesor seorang Ganjar Pranowo? Oh, tidak harus suksesornya Ganjar Pranowo. Kalau menurut saya hanya 5 saja. Satu, dia bisa transparan dan akuntabel, itu artinya punya integritas. Terus yang 3, 4, 5-nya adalah melayani masyarakat dengan mudah, murah, cepat. Kalau itu tidak bisa dilakukan, pasti komplain masyarakat. Ada nama yang masuk kriteria itu? Oh, cukup banyak ya, banyak kepala daerah, para bupati wali kota dari Jawa Tengah saya kira punya kriteria. Banyak tokoh nasional yang dari PDI Perjuangan juga punya. Tentu proses ini yang sekarang sedang berjalan. Tinggal kita ikuti siapa-siapa yang akan mendaftar. Siap. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas. Dari saat ini ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar, izin Pak Ganjar, sedikit aja Pak Ganjar. Oh, bukan, ini Rakernas kok. Rakernas itu artinya seluruh anggota nanti akan diatur, nanti akan ada 3 komisi dan kita masing-masing akan ada di komisi. Ya tentu mereka yang struktural ya, yang lebih banyak nanti akan mendalami, termasuk soal isu program kerakyatan, yang kedua terkait dengan pilkada, dan yang berikutnya tentang sikap politik. Ya. Tidak akan bergabung dengan pemerintah.
Jadi ada yang menerjemahkan kemudian oposisi. Masa individu gitu? Enggak. Itu sikap Ganjar pribadi. Nah, sikap partai lah yang akan dirumuskan pada hari ini, maka kita akan menunggu nanti keputusan. Bisa nantinya mengambil keputusan untuk Ibu Ketua Umum. Iya, saya kira Ibu Ketua Umum sangat mempertimbangkan. Ibu Ketua Umum sudah beyond dari semuanya. Beliau bicarakan bagaimana kondisi geopolitik nasional global, terus kemudian bagaimana global warming yang mempengaruhi kondisi pangan, bagaimana mempersiapkan itu. Ingat ya, kondisi ekonomi juga dunia sedang tidak baik-baik saja, maka ketahanan nasionalnya seperti apa. Saya kira itu yang jauh menjadi perhatian dari Ibu Ketua Umum. Karena beberapa kali kami diskusi juga beliau selalu menyampaikan apa sih dampak itu pada nasional. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan, akan ada berapa yang terimbas dari situasi ini terhadap perusahaan, bagaimana kita bertahan, bagaimana menjaga rupiah, bagaimana menjaga potensi kenaikan harga minyak yang mesti diantisipasi, sehingga itu jauh lebih penting daripada sekedar yang cerita elektoral tadi. Mas Ganjar, ini pertama kalinya Pak Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Komentar soal ini, Mas? Oh, itu DPP ya, saya malah nggak tahu. Mas Ganjar juga akan ditugaskan untuk nantinya melakukan ataupun untuk pilkada, Mas. Untuk target PDIP sendiri di pilkada sudah dipersiapkan, Mas? Berapa targetnya? Oh, kalau targetnya nanti di Rakernas ini yang akan disiapkan. Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap. Dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak pilkada begitu ya. Itu sudah melekat lah MBD. Kalau kader ya harus begitu, disuruh atau tidak disuruh. Pertanyaan terakhir spesifik soal Jawa Tengah. Pemimpin seperti apa yang Jawa Tengah butuhkan, Mas, untuk bisa nantinya menjadi suksesor seorang Ganjar Pranowo? Oh, tidak harus suksesornya Ganjar Pranowo. Kalau menurut saya hanya 5 saja. Satu, dia bisa transparan dan akuntabel, itu artinya punya integritas. Terus yang 3, 4, 5-nya adalah melayani masyarakat dengan mudah, murah, cepat. Kalau itu tidak bisa dilakukan, pasti komplain masyarakat. Ada nama yang masuk kriteria itu? Oh, cukup banyak ya. Banyak kepala daerah, para bupati wali kota dari Jawa Tengah saya kira punya kriteria. Banyak tokoh nasional yang dari PDI Perjuangan juga punya. Tentu proses ini yang sekarang sedang berjalan. Tinggal kita ikuti siapa-siapa yang akan mendaftar. Siap. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas.